Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Laudri Ahmad Ransri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang modul percabangan yaitu modul 3 pada algoritma dan pemrograman bahasa C. Nah, pada modul 3 ini atau dalam modul percabangan ini kita akan membahas tentang percabangan atau metode percabangan pada bahasa C. Yang dimana pada modul ini kita akan membahas dua metode, yaitu metode if-else dan metode switch case. Sebenarnya, dua metode ini tidak mempunyai perbedaan, yaitu sama-sama digunakan untuk percabangan untuk memilih suatu opsi. Namun, yang membedakan kalau if-else itu lebih bebas atau lebih besar sintaknya atau kondisinya, bisa lebih dari. Namun, kalau switch case itu hanya bisa digunakan dengan angka tertentu sampai tertentu doang atau tertentu saja. Maaf. Tapi kalau biasanya angka 1 sampai 100 itu biasanya menggunakan switch case itu lebih gampang. Tapi kalau semisal lebih dari 100 itu kita bisa menggunakan if else. Nah, ini adalah contoh dari source code if else. Yang A itu satu aksi, yang B adalah dua aksi. Maksudnya satu aksi itu apaan? Nah, kita bisa dilihat di sini. Ini kan percabangannya di sini. If bil mod 2 sama dengan 0, dia akan menjalankan satu aksi. Namun yang di dua aksi ini, if strcmp, apa sih strcmp ini? Strcmp ini adalah string compare, atau yang bisa kita sebut fungsinya itu untuk membandingkan antara string satu dengan yang string satunya lagi. Jadi apabila kita mau membandingkan string, kita tidak bisa menggunakan sama dengan, tapi dengan menuliskan strcmp dengan variabelnya apa, koma variabel apa sama dengan 0. Lalu di sini dia akan menjalankan dua aksi dalam satu kondisi. Dia akan menjalankan dua aksi. Lalu setelah if-nya selesai, kita tulis dengan else. Yang berikutnya adalah switch case. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi, fungsinya bersama untuk percabangan. Oh ya, satu lagi. Switch case itu kalau di segi estetiknya, dia lebih efektif karena tidak memakan ruang dan membuat satu kondisi dengan banyak aksi. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gerbang logika atau gerbang boolean. Nah, bisa dilihat di sini, ini ada operator boolean yang dimana berisi tentang lambang-lambang dari algoritma aritmatika seperti sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, ini kalau semisal di algoritma atau pseudocode itu sama dengan biasa seperti yang ada di matematika. Namun waktu kita menggunakan itu pada program bahasa C, sama dengan itu kita menulisnya dengan sama dengan, yaitu sama dengannya 2. Lalu kurang dari sama dengan, yaitu ditulis dengan kurang dari di belakangnya diikuti dengan sama dengan. Lebih dari sama dengan itu sama aja dengan kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan itu ditulis dengan tanda seru dengan sama dengan. Tanda seru itu menyatakan tidak, sama dengan berarti tidak sama dengan. Nah, yang bawah ini adalah gerbang logika. Apa sih maksudnya? Maksudnya ini akan digunakan waktu kita pada operasi boolean, seperti waktu kita membandingkan string compare tadi. Nah, di sini ada operator and, or, short, not. Udah, itu aja. Nah, untuk and, apabila A itu false, B-nya false, and false, itu hasilnya akan false. Lalu, apabila ada false
terlebih dahulu, lalu true, dia akan mengikuti dengan false. Namun, apabila true and false, dia akan mengikuti dengan false. Karena dan itu harus dua-duanya itu harus benar sehingga bisa benar atau true. Nah, apabila or, false sama false itu akan false. Namun apabila satu ada yang benar, dia akan benar atau true. Semisal true and false, true or false, dia hasilnya akan true. Tapi apabila false semua atau salah semua, dia akan salah. Nah, kalau semisal not ya sepertilah. Semisal false, not false kan berarti true. Not true berarti false. Nah, untuk SOR bisa dilihat sendiri, false sama false itu bakal salah atau false, false sama true itu bakal true, true sama false itu bakal true, true sama true bakal false. Kalau SOR itu harus memiliki kebalikan, tidak boleh kedua-duanya itu benar atau kedua-duanya itu salah. Harus yang satu benar, harus yang satu salah. Makanya di mana kalau tadi yang contoh yang tadi string compare dia menggunakan dan. Kan karena itu sistem login. Apabila username sama password itu benar-benar benar atau betul 100%, dia akan masuk, berarti true. True dan true berarti true. Sehingga program tersebut akan masuk. Tapi semisal kita sudah menuliskan pada program tersebut dan berarti kedua-duanya ini harus benar dari string compare uname sama string compare pass. Namun apabila di sini kita menggunakan menggunakan operator logika OR. Kalau OR kita tidak membutuhkan tidak mengharuskan dua-duanya benar. Apabila ada yang satu ini benar atau username yang benar atau password yang benar, dia akan tetap bisa masuk atau login sukses. Kalau dan diwajibkan untuk dua-duanya ini sama atau dua-duanya ini benar baru benar. Seperti operator logikanya true and true bakal true. Tapi kalau ada salah satu yang false, dia akan false. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Buatlah program kalkulator dengan 3 menu. Di sini saya akan mencontohkan dengan dua metode yaitu if else sama switch case. Nah, apa yang seharusnya kita buat dengan soal yang begitu? Buatlah program kalkulator dengan 3 menu. Berarti yang harus kita buat yang pertama adalah menunya. Tanpa ada menu, kita akan memilih si penginput tidak akan tahu menu nomor 1 itu apa, menu nomor 2 apa, menu nomor 3 apa, tanpa ada infonya atau tanpa ada pemberitahuannya. Jadi kita tulis dulu menu seperti ini. Printf bla 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 bla. Lalu apa fungsi \n di sini? \n itu memiliki fungsi untuk pengganti enter. Jadi di sini tidak semata-mata kita enter, tapi kita menulisnya dengan \n. Walaupun kita enter tanpa \n, dia tidak akan nurut ke bawah, tapi akan mendatar, akan berurutan seperti 1 titik penjumlahan, 2 titik pengurangan, tidak di bawahnya. Seperti biasa pada modul kemarin kita masukkan printf dan scanf untuk outputnya. Nah, di sini untuk menunya saya sudah membuatnya, tinggal membuat percabangannya. Untuk percabangannya, kita tinggal tulis di bawahnya. If kondisinya apa, berarti pil sama dengan 1 semisal. Lalu dia akan menjalankan kondisi di mana kita ini kita lupa untuk menginputkan datanya terlebih dahulu. Kita inputkan datanya terlebih dahulu. Jangan di dalamnya juga bisa, tapi lebih banyak, sehingga kita akan membuat yang lebih simpel. Input datanya di sini atau input nilainya di sini. Printf
nilai 1. Seperti biasa. Maaf. Bentar. Lalu di sini jangan lupa variabelnya. Semisal belum ada variabelnya, kita tulis variabelnya terlebih dahulu. Kita bisa tulis bil 1, jangan caps lock. Bisa bil 1 dan bil 2. Jangan lupa titik koma ya. Lalu di sini kita tuliskan F. Seperti biasa. Ya udah, pada bagian ini saya skip ya. Nah, sudah. Untuk penulisan scanf saya lupa. Kita bisa membuatnya berderet atau bukan scanf saja sih. Semua perintah atau semua operator itu bisa dibuat berderet seperti ini. Dengan persyaratan jangan lupa untuk mengasih titik koma setelah perintah yang satu. Misal ini perintah printf, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Baru kita lanjutkan dengan scanf. Jadi perintah yang selanjutnya itu bisa di bawahnya, bisa dikesampingkan. Nah, berhubung di sini saya menggunakan integer, makanya di sini kita menggunakan %d. Lalu masuk ke percabangannya. If pilihannya itu sama dengan 1, karena 1 itu adalah penjumlahan, maka langsung aja hasil sama dengan bil 1 ditambah bil 2. Karena di sini di atas tadi kita belum menggunakan bil, kita belum menuliskan variabel hasil, maka kita tambahin. Maka kita tambahkan hasil. Nah, baru setelah itu kita tampilkan dengan printf hasil. Untuk menampilkan seperti kemarin kita menggunakan format dari integernya %d. Di belakang petik kita menggunakan koma, langsung ditulis hasil. Sudah. Ini cara yang pertama. Walaupun kita tidak menulis hasil seperti ini, kita bisa langsung. Jadi langsung %d, bil 1 ditambah bil 2. Jadi tidak menggunakan hasil. Langsung ini. Bil 1 plus bil 2. Seperti ini. Tapi berhubung saya bil 1 dan bil 2 itu saya masukkan ke variabel hasil, maka di sini yang dikeluarkan itu adalah variabel hasilnya. Nah, selesai. Selesai untuk percabangan yang nomor 1. Yang berikutnya percabangan yang nomor 2. Karena di sini ada tiga percabangan, maka setelah if jangan lupa menggunakan else. Karena ini adalah perintah dosen biasanya. Lalu setelah else kita bisa enter, bisa langsung di sampingnya dengan kata if. If lagi. If pil sama dengan 2 kurung, kita tulis aksinya yang bakal dijalanin itu apa. Seperti hasil sama dengan bil 1, karena ini pengurangan, maka dikurangi bil 2. Jangan lupa titik koma. Lalu kita outputin hasil, jangan lupa formatnya. Lalu yang dikeluarin adalah hasil. Untuk yang terakhir, kita tidak perlu menggunakan if lagi. Kita tinggal else. Else langsung kurung kurawal. Aksinya apa yang akan dijalani? Karena ini perkalian berarti bil 1 dikali bil 2. Langsung kita outputin if hasil %d hasil. Sudah, kita tinggal jalanin. Nilai 1 4, nilai 2 2. Kita penjumlahan 6. Benar, kita jalani lagi.
Nilai 14, nilai 2, pengurangannya 2. Benar. Nilai 14, nilai 2, 2, langsung perkaliannya. Kita pilih perkalian. Hasilnya 8. Benar. Berarti program yang telah kita buat adalah sukses. Lalu yang berikutnya, contoh menggunakan switch cache. Kita tinggal hapus saja. Nah, untuk menunya tetap sama, namun yang membedakan waktu percabangannya. Yang tadi kita menggunakan if else, sekarang kita menggunakan switch cache. Jadi switch kurung fill. Nah, berhubung switch-nya udah, kan tinggal cache. Cache itu untuk menunjukkan opsinya. Semisal cache 1. Misal cache 1. Lalu diikutin dengan aksinya. Bisa seperti hasil atau enggak kita langsung aja printf hasil %d, pilih 1. Karena ini yang pilihan nomor 1 adalah penjumlahan, jadi kita penjumlahan. Nah, di sini kita jangan lupa menggunakan break di akhir cache. Jadi, semisal kita tidak menggunakan break pada cache 1, dia akan otomatis akan menjalankan cache 2-nya juga. Jadi break ini untuk menghentikan setelah aksinya terbaca. Break. Lalu kita tulis yang cache 2. Tulis printf hasil. Aduh, maaf, salah, nggak apa-apa lah. %d sama aja seperti yang waktu if else. Setidaknya yang ini lebih simple. 1 kurangi 2. Jangan lupa untuk menuliskan break. Lalu cache 3. Printf. Jangan lupa untuk petiknya. Saya agak gampang lupa. 1 kali 2. Untuk break. Nah, untuk pada metode switch cache, untuk else-nya kita ganti dengan default. Kita tuliskan defaultnya, di mana kondisi yang kita masukkan itu tidak ada pada pilihan. Jadi kita tulis aja error atau pilihan tidak ada. Selesai dan break. Ya, program sudah selesai, tinggal kita coba. 4, 3 dengan perkalian 12. Ya, berarti hasilnya 4 kali 3 itu adalah 12. Berarti program yang telah kita buat tandanya berhasil. Nah, mungkin cukup sekian video dari modul 3 ini, yaitu modul percabangan. Yaitu yang di dalamnya ada 2 metode if else sama metode switch cache. Dan tunggu video-video dari modul berikutnya. Sekian.